sehat. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, yuk kita tonton video berikut ini. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha," kata si belalang. "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang," jawab si semut. "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut." Tapi, semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Tadi kamu sudah menyimak videonya bukan? Kira-kira apa sih yang kamu tonton? Ya, cerita semut dan belalang. Nah, kira-kira kamu tahu tidak? Cerita tersebut jenis cerita apa ya? Kamu tahu? Kamu? Ya, nama cerita itu adalah cerita fabel. Apa sih cerita fabel itu? Cerita fabel adalah sebuah cerita atau dongeng yang menampilkan cerita tentang binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Fabel bersifat didaktis untuk mendidik. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia. Kamu tahu nggak sih apa ciri-ciri cerita fabel? Pertama, tokoh utamanya binatang. Kedua, alur ceritanya sederhana. Tiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Empat, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Kelima, gaya penceritaan secara lisan. Keenam, cerita singkat dan bergerak cepat. Ketujuh, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang ciri-cirinya, sekarang yuk kita bahas tentang struktur teks cerita fabel. Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita, komplikasi, konflik cerita. Klimaks adalah konflik mencapai puncaknya. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik. Sedangkan koda adalah pesan moral dari pengarang. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Salam sehat. Dah.